Pada hari ulang tahun putranya, ayah memberinya sebuah kado yang aneh. Saat menjulurkan tangan, benda itu melilit erat di pergelangan tangannya sampai berdarah. Sang ayah meminta maaf pada anaknya dengan panik, dan mengatakan benda itu tidak bisa dilepas. Setelah berbicara, dia berbalik pergi dan tidak pernah kembali lagi. Putranya tidak mengerti mengapa ayahnya begitu kejam padanya, tetapi tidak peduli seberapa keras berusaha melepaskannya. Benda itu masih tertancap kuat di tangannya. 20 tahun telah berlalu. Ethan juga tumbuh besar dengan gelang di tangannya. Tapi 10 tahun yang lalu, bumi mengalami bencana kebakaran dan kehancuran, dan seluruh bumi mengalami krisis oksigen. Sampai saat ini, manusia yang masih hidup hanya bisa mengandalkan oksigen sintetik untuk bertahan. Namun oksigen sintetik memiliki efek samping yang kuat. Penolakan fisiologis membuat kebanyakan orang menderita sakit paru-paru. Istri Ethan adalah salah satunya. Kondisinya telah berkembang ke stadium lanjut. Bahkan saat membeli oksigen sintetis dengan kualitas yang baik pun, kondisinya masih belum sembuh sama sekali. Kemudian orang-orang dari perusahaan bertemu Ethan. Mereka secara paksa membawanya ke kantor pusat. Perusahaan ini merupakan satu-satunya pemasok oksigen sintetik di dunia. Mungkin Ethan bisa menyelamatkan semua umat manusia. Ethan mengira dia sedang bercanda. Lalu dia dibawa masuk ke sebuah laboratorium untuk melihatnya. Setelah memasuki laboratorium yang sangat besar, Ethan langsung dikejutkan dengan mesin besar di depannya. Ternyata benda tersebut adalah sebuah mesin waktu. Ilmuwan mengatakan bahwa seseorang mengirim pesan dari tahun 2467 dan meminta mengirim Ethan Witte untuk pergi ke masa depan. Di 400 tahun kemudian, mereka mungkin telah menemukan obat untuk penyakit paru-paru. Dokter rambut putih itu mengatakan bahwa energi listrik saat ini hanya mampu membawa satu orang saja, dan mereka tidak berani mengambil resiko. Dirinya yakin Ethan dapat menyelamatkan seluruh umat manusia. Tapi Ethan tidak mengerti mengapa orang di masa depan memilihnya, dan dia menyadari bahwa dia sedang menderita penyakit paru-paru. Mungkin ini satu-satunya harapan untuk menyelamatkan istrinya. Keesokan harinya, Ethan datang ke perusahaan dan akan melakukan perjalanan waktu. Lalu dia berkunjung ke sebuah tempat di 400 tahun. Untuk menyelamatkan istrinya, pria itu menggunakan mesin waktu ke 400 tahun kemudian. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa bumi saat ini penuh dengan pepohonan hijau yang tinggi. Ethan dapat meneguk banyak udara segar. Butuh beberapa saat sebelum mendaki dengan susah payah. Setelah beberapa perjalanan, dia tidak menemukan jejak aktivitas manusia. Hanya ada kota yang terbengkalai dan beberapa tulang belulang. Ini menunjukkan bahwa manusia masih mengalami krisis oksigen dan kepunahan massal. Hal ini yang membuat Ethan bingung. Jadi siapa yang mengirimkan pesan di 400 tahun ini? Ethan akan melakukan perjalanan dipandu oleh benda seperti ponsel. Dia menemukan sebuah laboratorium yang ditinggalkan. Di pintu masuk, ada sebuah tengkorak tergeletak. Ada lubang peluru di dahinya. Yang lebih mengejutkannya, ternyata pakaian tersebut bertuliskan namanya. Bahkan gelangnya pun sama, hanya warna lampu yang membedakannya. Untuk mengetahui situasinya, Ethan pun menemukan sebuah alat yang sama dengan miliknya. Rekaman terakhir, merekam sebuah pertengkaran dengan yang memalukan dengan tembakan. Saat malam tiba, Ethan berniat untuk mengisi perut. Dia menemukan sebuah ceri dan mencoba untuk memakannya. Namun ternyata buah itu adalah beri beracun. Dia mulai merasa pusing dan merasakan mual yang hebat. Kesadarannya juga mulai hilang. Kemudian dia melihat sosok yang berjalan ke arahnya. Setelah menenangkannya, Ethan mengetahui bahwa sosok tersebut adalah saudaranya. Bahkan nafasnya telah berhenti. Para ilmuwan mengirim saudaranya untuk menyelamatkan Ethan. Keesokan harinya, mereka mencari pintu masuk pangkalan. Setelah menemukan gerbang besi, tiba-tiba sebuah perangkat muncul di sana. Setelah memindai, pintu itu langsung terbuka secara sendirinya. Setelah masuk, komputer itu memberi kata sambutan pada Ethan. Setelah menekan tombol, bedan di tangannya mulai mengencang. Dan timbul rasa sakit yang luar biasa. Darah mengalir dari pergelangan tangannya. Lalu lampu indikator pun berubah menjadi hijau. Kemudian mesin waktu itu mulai beroperasi. Hal ini sulit dipercaya, dan mesin tersebut hanya bisa terhubung selama 4 jam. Ethan menanyakan hal ini pada saudaranya. Semua yang ada di depan saya sepertinya sudah diatur. Hal ini juga membuatnya terasa sangat aneh. Untuk mengetahui seluk-beluk masalah tersebut, Ethan membuka sebuah log system. Ternyata mesin waktu ini dibuat oleh ayahnya. Saat itu dia menerima pesan dari 400 tahun kemudian.
Tetapi kini sistem gagal mendapat daya, dan mesin waktu tidak dapat dinyalakan. Bahkan setelah perang usai, baterai tenaga nuklir akan meledak, dan umat manusia akan kehilangan satu-satunya harapan. Keduanya memutuskan pergi ke kota untuk mencari bantuan. Tetapi semua yang ada di depan terlihat tidak berpenghuni. Seluruh kota penuh dengan tanaman rambat. Untuk melanjutkan peradaban manusia, keduanya melakukan perjalanan waktu hingga 400 tahun kemudian. Tapi keduanya tidak mungkin kembali ke tahun 2067. Untuk memperbaiki mesin waktu, mereka pergi ke kota untuk mencari alat perbaikan. Dalam perjalanan, Ethan melewati bekas sekolah istrinya, dan menemukan tengkorak istrinya. Tengkorak itu masih mencengkeram hadiah yang dikirim sebelumnya. Kini Ethan duduk dengan penuh kesedihan. Lalu keduanya mulai ada pertengkaran. Bahkan saudaranya mengeluarkan pistol ke arahnya. Sepertinya isi rekaman itu membuat keduanya ketakutan. Komunikator memberitahu mesin waktu tersisa dalam 2 jam. Keduanya melepaskan perselisihannya untuk sementara. Setelah kembali ke pangkalan, Ethan dengan cepat memulihkan daya. Dirinya menelepon ayahnya lagi. Tetapi kali ini, dia menemukan kebenaran dari semuanya. Ternyata di laboratorium pertama, ayahnya menerima informasi dari 400 tahun kemudian. Saat itu usia Ethan baru 8 tahun. Ayahnya ingin menunggu Ethan tumbuh dewasa, agar dia dapat menyelamatkan umat manusia. Tapi wanita itu punya rencananya sendiri. Dia ingin mengirim beberapa orang ke masa depan. Ayah Ethan sangat tidak setuju dengan hal tersebut. Karena tidak sejalan dengannya, wanita itu langsung membunuh ayah Ethan tanpa ragu. Hanya ingin Ethan yang pergi ke masa depan untuk menyelamatkan umat manusia. Hal itulah yang membuatnya kini berada di 400 tahun kemudian. Wanita itu membawa orang-orang yang terpilih untuk berteleportasi. Kemudian Ethan mempertanyakan kualifikasi pemerintah. Saat ini saudaranya pun tidak tahu bagaimana membenarkannya. Untuk mencegah semua orang berteleportasi, Ethan menjadi gila dan segera menghancurkan mesin waktu. Konflik antara keduanya benar-benar pecah saat ini. Dia mengeluarkan pistol itu kembali. Hal tersebut seperti luka di tengkorak yang ia temukan. Pada saat ini, saudaranya tidak bisa menarik pelatuknya. Setelah beberapa perjuangan yang menyakitkan, dia akhirnya mengerti bahwa dialah yang telah membunuh saudaranya. Jika seperti itu, mereka tidak akan dapat keluar dari siklus ini. Jadi dia membunuh dirinya sendiri. Saat ini, era baru dalam sejarah akan terjadi. Kerangka Ethan juga menghilang di sana. Ethan menyalakan kembali harapan umat manusia. Dia pergi ke komputer, dan akan mengirim pesannya ke 400 tahun lalu. Di tempat lain pada tahun 2067. Setelah selesai berpidato, mesin waktu itu tiba-tiba mengeluarkan sebuah reaksi. Cahayanya menyilaukan orang-orang di sana. Lalu muncul sebuah tanaman di dalamnya. Serta ada bukti penembakan wanita itu yang membunuh ayah Ethan. Ternyata sebelum hitungan berakhir, Ethan memasukkan barang yang dapat menyelamatkan umat manusia. Kemudian Ethan berencana menghancurkan mesin waktu itu. Karena dirinya tidak dapat kembali ke masa lalu. Dan kini wanita itu pun ditangkap oleh polisi. Ethan dengan cepat pergi melewati hutan. Ketika dia sampai di tepi tebing, pemandangan di depannya membuatnya menangis. Kota di masa kini telah pulih sepenuhnya. Mungkin istrinya telah sembuh dari penyakitnya. Dan cerita pun selesai. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update film berikutnya.